Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi bersama saya Alvin Pratama selaku host Bincang Bisnis volume 28. Pada sore hari ini seperti biasa kita akan melakukan bincang bisnis bersama narasumber kita spesial The Most Promising Brand 2020. Untuk tema pada sore hari ini yakni bisnis laundry yang sukses kembangkan puluhan cabang. Pasti Anda akan penasaran siapakah dia? Baik, langsung saja kita undang narasumber kita pada sore hari ini, yakni Bapak Agus Triyono selaku owner dari Kumala Laundry. Sepertinya belum tersambung. Sebelum kita sudah tersambung ini, oke sebentar. Halo, selamat sore, sore, Pak Agus. Pak. Sudah jelas, Pak? Mendengar suara saya? Sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas, Oke, Pak. baik, Pak. Apa kabar, Pak Agus? Baik, alhamdulillah, luar biasa hari ini. Di Jakarta Gimana? kebetulan sedang hujan deras nih, Pak. Ya, Iya, Pak. saat Jadi pandemi seperti ini ya gimana. Ya, ya, Pak Agus, bisa kita mulai, Pak ya? Untuk bincang ya bisa, bisnis Pak. pada sore hari ini, Pak. Silakan. Oke, ya. Oke. Oke, Pak Agus. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Kumala Laundry yang memenangkan penghargaan The Most Promising Brand 2020. Nah, Pak, bagaimana nih Pak kesan-kesannya Pak ketika mendapat penghargaan dari majalah franchise? Halo, ya. Jadi putus-putus suaranya. Jadi kita yang Iya, Pak, pertama-tama ini terima kena kasih hujan ya di kepada Jakarta. Ya, terima kasih kepada majalah franchise Indonesia yang telah memilih kami, mempercayakan kami sebagai the most ya. Itu juga Iya, piagam The yang Most dipajang Promising. juga. Ya, terima kasih, bangga juga. Mudah-mudahan ya dengan adanya penghargaan seperti ini kita bisa memacu untuk lebih memberikan kualitas yang terbaik dalam hal pelayanan, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini yang memang diperlukan ya. Memang pelayanan prima itu memang diperlukan bagi pengusaha-pengusaha baik dalam bidang apapun termasuk laundry juga. Luar biasa majalah franchise Indonesia, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Ya, sama-sama Pak Agus. Baik, Pak. Mungkin banyak yang belum tahu nih Pak, viewer yang menonton di live Instagram kita pada sore hari ini nih Pak. Kumala Laundry ini sejarahnya berdiri kapan, terus kenapa bisa mendirikan bisnis laundry ini Pak? Monggo Pak dijelaskan kepada penonton nih Pak. Kenapa bisa laundry ya? Mungkin karena kita pakai baju Pak ya. Jadi ya laundry Kumala itu berdiri tahun 2007. Kalau sekarang hitungannya sudah 13 tahun ya. 13 tahun itu ya 13 tahun dengan memang belajar otodidak, tidak ada ilmu yang khusus yang memang belajar khusus itu tidak ada. Jadi belajar sendiri gimana caranya laundry, gimana caranya marketing laundry, apa manajemen komplainnya. Nah, dari 2007 itu kami terus belajar sampai sekarang alhamdulillah sudah 68 gerai di seluruh area Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Itu dari tahun 2007 mulainya itu, Pak. Nah, Pak, kabarnya dulu Pak Agus ini model nekat mendirikan bisnis laundry ini, Pak. Kok bisa senekat itu, Pak? Bisa mendirikan laundry? Ya senekat gimana ya, Pak? Ya pada saat itu kita memang nggak ada pekerjaan. Sama sekali, ya buat makan lah intinya pada saat itu.
ya kita lihat di kota-kota besar pada saat itu di Surabaya. Jadi kita terinspirasi kok di Kalimantan kok jarang ada laundry kayak gitu kan. Ada satu dua dan Hmm, budaya memang nggak terlalu ada kayak gitu kan. Jadi ya oke. udahlah kita cari usaha yang memang belum ada di Kalimantan, jarang di Kalimantan kayak gitu. Ada sih lumayan. Cuman nggak ada yang seperti persaingannya itu yang ketat seperti di Surabaya itu nggak ada gitu. Maka kita terjun dari situ memulai usaha laundry ini dengan modal kalau nggak salah beli mesin satu itu. Satu satu uh, satu mesin. Jadi dikerjakan sendiri, disetrika sendiri tahun itu. Ya, kita juga belum punya tempat ya. Jadi alhamdulillah karena belajar terus, belajar marketing dan lain-lain sebagainya, ya diberikan ilmu yang baik, bimbingan yang baik oleh Tuhan, ya alhamdulillah sampai sekarang perjalanannya seperti itu. Tuh terus belajar sih Pak, terus belajar di manapun ada kesempatan belajar, kita harus tetap investasi leher ke atas itu paling penting. Hmm. Jadi awalnya dulu nekat itu karena melihat adanya peluang, Pak ya, dan untuk Iya, menyambung hidup lah, Pak ya. nekat Bisa dikatakan karena seperti untuk itu, Pak ya. menyambung hidup ya, jadi seperti itu. Jadi ya Gitu. Oke. gitulah. Jadi kalau dibilang laundry dari modal besar enggak. Jadi kita memang dari modal satu mesin mesin cuci waktu itu tanpa pengering dijemur-jemur di samping rumah sewa waktu itu. Jadi ya seperti Hmm. itu perjalanannya. Jadi Oke, panjang Pak, ini lah. menarik sekali, Pak. Oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak, ini ada pertanyaan nih, Pak, dari viewer. Siap. Bentar. Keunikan Kumala Laundry dibandingkan dengan laundry lainnya apa sih, Pak? Ya, jadi keunikannya ya, yang pertama Iya. kita berusaha untuk memberikan eh, nilai tambah yang berbeda dibanding dengan laundry yang lain yang pada saat itu memang eh, mereka itu seperti nggak ada nilai tambah seperti itu. Jadi memang nilai tambah itu penting bagi usaha apapun ya menurut saya ya. Karena alasan untuk kita membeli ke usaha kita itu apa sih? Why? Alasannya apa? Jadi customer itu beli untuk apa? Kalau umpamanya sama saja hal yang kita dapat di toko A dengan di toko B, kenapa kita harus beli di toko A kayak gitu kan? Jadi Kumala Laundry punya nilai tambah yang memang mereka mempunyai SOP, sistem SOP, Sikuma SOP yang kami namakan yaitu sistem pengawasan bertingkat ya, bertingkat dalam hal kebersihan, pelayanan, habis itu ya apa yang masalah juga penanganan masalah-masalah karena menurut saya laundry ini adalah usaha yang memang mungkin teman-teman yang viewer di sini ada juga yang usaha laundry ya. Menurut saya usaha laundry ini usaha yang berkaitan dengan uh, error yang banyak banget. Error yang banyak banget. Kalau tidak ada manajemen yang kuat di situ, akan rusak lah, bocor lah. Karena laundry itu apa sih? Kalau kita nge-laundry ke tempat laundry, apa yang harus kita terima? Kita maunya apa? Yang pertama bersih, itu kewajibannya. Habis itu bersih, Betul. rapi, wangi, habis itu tidak hilang. Nah itu. Nah kebanyakan mungkin masnya juga pernah ngelondri, habis itu ada kejadian hilang bajunya nggak tahu entah kemana, mungkin pernah kayak gitu ya. Pelanggan laundry juga nggak tahu di mana kayak gitu kan, pasti pernah hilang seperti itu. Nah hal-hal Betul. seperti itu kalau kita nggak manajemen dengan baik, itu pastinya akan
merusak nama brand kita, nggak bisa akan naik. Jadi jangan Betul, Pak, ya. pernah mengecewakan pelanggan, jangan pernah mengecewakan pelanggan dengan hal-hal yang seperti itu. Seperti itu Pak ya. Oke. Nah Pak, Ya. katanya dulu Bapak itu pernah selama 13 bulan menjalankan bisnis Kumala Laundry itu bisa membuka 19 gerai. Apakah benar itu Pak Agus? 3 bulan ya. Ya, 1 bulan itu 13 pernah bulan Pak. empat. Oh iya, Hmm, betul. Karena 1 bulan saya pernah buka itu 4 gerai. Jadi oke. empat laundry. Jadi luar biasa banget penerimaan bisnis franchise-nya. Karena sistem franchise yang kami tawarkan itu win-win solution. Kami tidak akan menerima fee apapun jika pemilik modal itu tidak mendapatkan hasil duluan. Seperti itu. Makanya yang punya uang yang berbondong-bondong eh, bermitra bersama kami seperti itu. Bahkan di ke 19 gerai itu katanya Pak Agus sangat melelahkan gitu Pak ya. Maksudnya melelahkan dalam artian mungkin mengurus dengan waktu yang singkat dan jumlah gerainya langsung melonjak gitu kan Pak. Ya, kalau kita mempunyai SOP, Pak, ya sebenarnya hal usaha apapun kalau mempunyai SOP yang sudah tertulis dengan baik dan terencana dengan baik, termasuk manajemen manajemen masalahnya, itu pastinya akan bisa kita terapkan kaderisasi dan lain-lain sebagainya itu bisa kita kita minimalisir resikonya. Jadi bisa bisa jalan terus. Oke. Dengan banyaknya cabang yang Kumala Laundry miliki hingga saat ini kan berjumlah terus Pak, tambah meningkat terus. Nah, itu ada kunci suksesnya apa sih Pak yang membuat Kumala Laundry hingga eksis sampai detik ini Pak? Ya, yang pertama sih kita harus komitmen, Pak ya. Komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu kepada pelanggan ataupun kepada mitra kerja kita, pemilik modal, dan lain sebagainya. Jadi komitmen. Komitmen itu macam-macam. Komitmen dari hal laporannya, habis itu eh, penanganan masalahnya dan lain-lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau bahasa marketing, kalau pelayanan ke pelanggan lah kita sudah belajar bersama-sama lah ya. Eh, Lebih ke komunikasi yang baik kepada pelanggan, kepada mitra itu yang paling diutamakan yang kita terapkan. Seperti itu Pak Jadi ya. Oke Pak. ya. uh, Ya silakan Pak lanjut Ya, Pak. Ya, jadi ada beberapa mitra kita itu yang memang punya usaha laundry itu bisa nambah terus kayak gitu. Karena hubungan-hubungan yang kita jalin dengan mitra kita itu ya mereka menganggap kita eh, bisa amanah dan real lah. Semuanya nggak ada yang ditutupin seperti itu. Jadi sistem manajemennya Oke. real semua. Ah, ah. Jadi kunci keberhasilan Kumala Laundry ini sendiri dari pihak manajemen pusatnya pun memberikan eh, artinya dalam memberikan pelayanan terus sistem manajemen franchise-nya juga pun serba transparan gitu Pak ya. Jadi mitra pun Ya, juga betul. terpuaskan dengan hasilnya saat ini gitu Pak. Ya, itu yang Sehingga paling penting. menambah Menurut gerai lagi kita gitu. itu yang paling penting. Ya, nambah gerai, nambah lagi yang tadinya satu tambah jadi dua, dua tambah jadi tiga seperti itu. Dan sekarang Oke, oke. proses di mana di Balikpapan juga ada penambahan lagi. Tim sedang bergerak di sana untuk penambahan gerai baru. Mantap Pak. Sukses terus nih Pak buat Ya, Kumala Laundry. amin. Nah Pak, sebelum lanjut lagi nih ada pertanyaan nih Pak dari penonton nih Pak. Dari Tias underscore Adin, harga kemitraannya berapa ya? Nah ini kayaknya mau bermitra nih Pak kayaknya Pak. Sudah menanyakan investasi. Ya,
Kalau investasi laundry Kumala itu di kisaran 157 ya, itu di luar sewa tempat. Nah, kalau umpamanya sewa Oke. tempatnya berapa, itu tinggal ditambahkan aja, 157. Bersih, Dari sudah investasi beres. tersebut, supportnya apa aja Pak yang bisa diberikan pusat ke mitra Pak? Support pastinya support manajemen karyawan, semuanya ya, lengkap ya. Jadi pemilik modal itu hanya terima laporan laba rugi aja setiap bulan. Seperti itu, tidak Gitu Pak ya. mengerjakan, tidak karena sistem swakelola ya, semua yang mengelola dari karyawan dan lain-lain sebagainya, manajemennya semuanya dari pihak Kumala Laundry seperti itu. Kalau Jadi dari segi sistem konsep swakelola. desain, hmm, oh gitu Pak ya, semua Ya, dari pusat. semuanya. Oke. Dari pusat ya. Kalau dari segi konsep ininya Pak, gerainya sendiri apakah wajib mengikuti standarisasi pusat gitu Pak? Mengingat kan Pastinya kalau seperti sistem itu karena franchise kita kan mempunyai standarisasi ya Pak ya. Standarisasi baik. seperti ya standarisasi yang memang sudah di SOP-kan tersendiri. Contoh luasan gerai minimal 65 meter persegi kayak gitu kan. Contoh seperti itu. Jadi nggak bisa kurang daripada itu akan menjadikan kendala nanti di SOP-nya. Gitu Pak ya. Nah Pak, dari investasi tersebut nih menyambung pertanyaan viewer juga Pak yang menonton pada sore hari ini. BEP-nya berapa lama Pak Ya. dari bergabung di Kumala Laundry? BEP-nya berapa lama Pak? Break even Jadi kita point nggak pernah menjanjikan atau ya, kita nggak berapa? pernah menjanjikan ke mitra ya Pak ya, calon mitra. Tapi kita menunjukkan real bukti. Ibu kalau mau ada seseorang calon mitra yang datang ke kami, Ibu mau bergabung ke kami, Ibu harus tahu dulu konsep bisnisnya seperti apa. Kita harus satu visi dulu, baru lihat tanya BEP. BEP-nya mau kapan? Terserah ibu-ibu mau lihat laporan yang mana. Semua akan kita buka real seperti itu. Jadi contoh dia mau buka, oh ya aku mau lihat laporan keuangan yang gerai yang si A ini sejak buka sampai kapan. Nah, kita akan bukakan itu. Jadi kita nggak mau menjanjikan kapan BEP seperti itu ya Pak ya. Itu menurut saya nggak etis dan kita nggak mau berbohong nantinya karena rezeki masing-masing orang itu nggak bisa dijanjikan seperti itu. Jadi dari segi omset sendiri, kalau bagi investor yang tertarik, langsung mengunjungi kantor pusat dan bisa melihat langsung gitu Pak ya, Ya, secara dan terbuka. akan kita buka, laporannya akan kita buka seterang-terang mungkin termasuk apa pengeluarannya dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada satu gerai kami yang kembali modal itu sudah dalam waktu 6 bulan itu ada. Oke, 6 bulan Pak ya. Oke. Jadi kami buka semua. Jadi real seperti itu. Jadi kami tidak akan menjanjikan dan kami akan bekerja sama ya dengan orang yang paham satu visi dulu. Jadi tidak akan Gitu, Pak. janji seperti itu. Ya. Yang penting passion, visi misi ya Pak, sama ya Pak ya, sama punya Yes. jiwa entrepreneur pastinya Pak ya. Siap. Karena visi kami Rhythm Spirit, raise yourself to help mankind, bangunkan dirimu untuk membantu orang lain. Mudah-mudahan dengan membuka banyak lapangan pekerjaan, kita bisa membantu banyak orang untuk mencari pekerjaan dan menurut kami ini adalah satu lahan perjuangan kami untuk membantu teman-teman ya yang ya dalam ini bahkan dari dulu nggak mewajibkan yang Kumala Laundry, karyawan Kumala Laundry harus S1, S2 itu enggak. Bahkan yang nggak sekolah pun kita terima di sini. Seperti itu. Yang penting tujuannya ingin maju bersama-sama gitu kan Pak ya. Siap.
betul. Nah, Pak, tadi menyambung masih dalam hitungan investasi, franchise, tadi sudah Bapak sebutkan, BEP sudah Bapak jelaskan juga. Nah, ini royalty fee, Pak, dikenakan per Ya. bulannya atau tiap minggunya itu berapa persen, Pak, dari omset? Jadi kami punya PKS, Pak ya, perjanjian Mhm. kerjasama yang menurut kami ini adalah perjanjian kerjasama satu-satunya di Indonesia yang menerapkan win-win solution. Anda Oke. dulu pemilik modal dulu yang untung, baru kami untung, seperti itu. Jadi kami tidak akan menarik fee dalam range omset tertentu, kami tidak akan menarik fee. Nah, setelah melampaui omset tertentu, kami akan menarik fee 6%. 6%, Mbak, ya. Kalau Setelah sudah omset, omsetnya setelah lampaui. Oke. omset habis itu setelah omset 20 jutaan itu 8%. Seperti itu, Jadi Pak, ya. Oke, oke. beda-beda. Jadi kita berprinsip pemilik modal harus untung dulu, baru kita yang untung seperti itu. Oke. Hmm. Oke, Pak, lanjut lagi. Nah, nih Pak, menarik, namanya kenapa dinamakan Kumala nih Pak? Apakah ada histori tersendiri Pak untuk menamai brandnya laundry? Ya, kalau nama sih nggak terlalu ada suatu histori yang terlalu, cuman enak aja, aku malah dengarnya. Nggak yang dua kali sebut, tiga kali sebut, kayak gitu ya. Nggak terlalu ada sih. Gitu Pak, ya. Ya, emang supaya gampang Terlintas aja, diingat Pak. gitu Pak, ya. Gampang diingat Gitu. aja. Oke. Dan nggak Nah Pak, kampungan lah. Pak, layanannya Ya, apa saja nih Pak yang ada di Kumala Laundry ini Pak? layanan kami memang kalau Kumala Laundry brandnya memang lebih ke kiloan, Mbak ya, kiloan. Tapi kami memang semua pelayanan itu ada, baik satuan, maupun seperti satuan, kiloan. Ya, terputus. Iya Pak. Oke Pak, bisa dilanjutkan. Jadi layanan satuan premium, satuan satuan biasa, layanan kiloan itu lengkap aja. Kalau dari harganya, range-nya berapa berapa aja? Range-nya kita kilo, Pak ya. Kalau satuan kan ada yang 7.000, 15.000, bahkan ada yang ratusan ribu seperti itu ada. Nanti kalau misalkan untuk harganya sendiri nih Pak, apakah ada perbedaan Pak? Misalkan di Banjarmasin harganya seperti pusat gitu kan, terus kalau misalkan di Makassar sendiri, apakah ada perbedaan range harga Pak? Atau mengikuti wilayah gitu? Ya, jadi sebelum penentuan harga kita memang survei dulu ya, nggak bisa sembarangan karena harga kadang harga di suatu tempat itu 9.000 memang kiloan termasuk mahal kayak gitu ya. Ada yang murah juga, memang harganya itu relatif dari daerah masing-masing. Contoh yang nggak ada terlalu budaya laundry itu kami kasih harga lebih lebih rendah. Nggak bisa dipatokin satu wilayah harus sama semua seluruh Indonesia, nggak bisa. Seperti itu Pak ya. Oke. Nah Pak, kan Ya, Kumala Laundry ini kan sudah sukses Pak mengembangkan jaringan cabangnya di Indonesia. Nah kalau boleh tahu, Kumala Laundry ini sudah ada di kota mana saja sih Pak? Mungkin ada yang belum tahu nih Pak penonton kita. ini ya. Jadi Kumala Laundry ada di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, habis itu di
Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya. Palangkaraya, habis itu Balikpapan, Samarinda, tuh. Jadi ada 7 kota, 7 kota. 7 kota. Dan berjumlah update terakhir berapa? 68. 68 Pak ya. Oke. Dan jumlah mitra berapa persen dari jumlah pusat Pak? 68 itu kalau yang dikelola kita sendiri ya, milik kita sendiri itu kira-kira ada 16-an kayaknya kalau nggak salah. 16 itu milik pusat Pak? Milik, ya pusat. Sisanya berarti punya mitra Pak ya? Iya. Nah Pak, Pak Agus sendiri ini kenapa sih Pak kok menyasar ke Indonesia Timur? Kenapa tidak ke Pulau Jawa atau Sumatera? Mengingatkan pengembangan dari gerai sendiri kan sudah melonjak gitu kan Pak ya, Kumala Laundry. Apakah memang Kumala Laundry ini memang fokusnya di Indonesia Timur saja nih Pak? Nggak mau merambah ke kota-kota besar yang ada di Indonesia? Seperti di Jakarta gitu Pak, Ya, mungkin Pak? Jadi kayak gini Mas ya. Kami memang mau mengembangkan di beberapa kota, tapi karena ada pandemi seperti ini kan kami pending dulu lah. Karena kalau kami itu membuka karena sistem swakalola, ya kalau buka di dalam satu kota itu nggak bisa 1-2. Jadi langsung minimal 3-4 seperti itu. Jadi karena keadaannya seperti ini ya tetap kita stop dulu. Kemarin ada wacana mau ke Makassar ya. Cuman ya belum. Makassar. Belum. Karena efek corona ini Pak ya, jadi agak terpending terlebih dahulu ya. Ya kita nggak berani juga kan, kasihan kan mitra sudah ngasih modal yang banyak, habis itu ya dengan keadaan seperti ini nggak maksimal. Nah Pak Agus kan sekarang masih ini Pak ya terdampak dengan COVID-19 ini. Kumala Laundry sendiri ini terdampak nggak sih Pak dengan adanya wabah nasional Pak? Iya, gimana? Oke Pak, saya ulang lagi. Ya. Sekarang kan masih eranya ini Pak, wabah nasional atau COVID-19. Di Kumala Laundry ini sendiri masih terdampak nggak sih Pak untuk bisnisnya sendiri? Ya sebenarnya masih terdampak Mas ya. Kemarin pada saat Februari itu kan awal ya, itu langsung ngedrop di 70% omset hilang, 70%, habis itu berangsur-angsur ke 60, 50, 40, jadi kembali. Sekarang omset di angka 70% kembali normal, jadi masih nggak ada 30% itu yang mungkin karena efeknya masih ada seperti itu. Pandemi Pak ya. Pandemi. Jadi ya memang pandemi kita memberikan pelajaran berharga juga bagi pengusaha ya dimanapun dia berada untuk melakukan, kalau kami sih melakukan efisiensi. Yang pertama efisiensi pekerjaan yang padat karya, yang mana kita merubah SOP kemarin, standar kerja, untuk mereka bisa melakukan padat karya, bahkan ada juga Anda dibayar jika tidak ada hasil, seperti itu. Jadi ya kami bertahannya seperti itu, jadi melakukan efisiensi, lalu harus melakukan kreativitas yang memang benar-benar membuat kita kreativitas yang lebih kuat lagi. Bagaimana membuat penawaran yang lebih menarik, seperti itulah. Jemput bola, ambil antar ke rumah, seperti itu. Kalau untuk di gerai Kumala Laundry sendiri Pak, untuk semua outlet, apakah ada penerapan protokol kesehatan Pak? Mengingatkan sekarang juga orang lebih waspada gitu kan Pak ya,
Seperti contohnya kan kita Betul, sudah ya wajib memakai masker gitu kan Pak. Outlet sendiri bagaimana Pak? pasti. Ya, pasti kami mewajibkan juga memakai masker untuk pekerja kami ya. Disinilah kreatifnya kita. Ya, kalau umpamanya kalau umpamanya kita nggak kreatif di situ, kita nggak memenuhi eh, zaman zaman corona sekarang, ya kita akan pastinya nggak akan mau orang antar laundry ke laundry Kumala kalau nggak kita jelaskan dulu bagaimana proses di laundry kayak gitu kan. Jadi pada saat ada corona itu ya kami harus berpikir secara kreatif lagi, menyampaikan bahwa kami itu menggunakan deterjen antibakteri itu yang pertama. Habis itu Jadi mengedukasi customer mengedukasi ya lah, Pak ya? lebih ya mengedukasi customer bahwa kami menggunakan deterjen antibakteri. Tapi memang dari dulu ya kami itu memang sudah menggunakan deterjen antibakteri yang memang kami produksi sendiri. Yang memang kami produksi sendiri untuk deterjen-deterjen seperti itu. Habis itu dari proses edukasi itu alhamdulillah ya kembali seperti itu. Habis itu dikerjakan dengan masker, dikerjakan dengan sarung tangan seperti itu kan. Habis itu menjelaskan lagi bagaimana proses pengeringannya. Pengeringan dikerjakan oleh mesin pengering di atas 80 derajat Celcius pastinya akan menghilangkan, mematikan bakteri. Jadi proses-proses yang seperti itu yang memang sudah dikerjakan di laundry itu kami edukasi lagi ke pelanggan supaya mereka mengerti bahwa laundry itu bukan tempat penyebaran virus tapi mematikan virus. Seperti itu. Belum lagi nanti pada saat disetrika menggunakan setrika uap yang memang panas, di situ juga virus akan mati. Belum lagi pada saat packing itu disemprot seperti ini parfum hand sanitizer seperti ini yang memang antibakteri juga. Jadi kita harus menyesuaikan keadaan pasar yang dimana bagaimana mereka itu nggak ragu lagi untuk 100% lagi uh, memakai jasa laundry kita. Gitu Pak ya. Jadi intinya Ya, sebelum adanya wabah nasional ini sendiri, deterjen yang digunakan Kumala Laundry sendiri antibakterial gitu Pak ya. Sehingga tinggal ya, mengedukasi ke masyarakat supaya ya, lebih percaya lagi, lebih aman gitu kan Pak ya. lebih aman. Jadi seperti itu. Jadi dalam pandemi ini kita menerapkan efisiensi, habis itu kreatif yang lebih kita tingkatkan lagi, habis itu health konsumen, health consent. Jadi kesehatan lebih kita edukasi lagi ke pelanggan kita untuk meyakinkan mereka bahwa kita sudah menerapkan protokol kesehatan, bahkan lebih dari dulu kita sudah menerapkan protokol kesehatan, tapi ya kurang kita edukasi ke pelanggan. Itu aja sih. Gitu Pak ya. Nah ini Pak ada pertanyaan lagi nih Pak dari penonton Instagram Live nih. Siap. Bang Ucu, masuk di musim penghujan, gimana cara Kumala Laundry mensiasati pasar laundrynya Pak? Ya, ya kalau hujan kita tetap bekerja, Pak. Karena kita memakai mesin pengering yang 100% ya. Kita nggak ada sistem jemur di matahari itu nggak ada. Itu waktu awal dulu. Karena nggak keterbatasan modal gitu kan. Sekarang SOP-nya semuanya menggunakan mesin pengering khusus yang jadi eh, setengah jam pun 30 menit itu sudah kering. Gitu Jadi Pak ya. ada Jadi layanan nggak perlu khawatir, ekspres super cepat, nggak perlu khawatir ya. percepat ya Pak. Oke. Ya, Nah Pak, setelah pandemi ini berakhir nih Pak, apakah ada
ini Pak apa namanya inovasi atau pengembangan ini lagi Pak, konsep bisnis lagi yang lebih menarik gitu Pak. Mengingatkan laundry ini memang Jadi jasa yang bisnis yang enggak musiman gitu kan Pak. ya, karena ini bisnis kebutuhan sih sebenarnya, bukan bisnis Betul. keinginan ya. Jadi kita masih mengembangkan untuk laundry on demand ya, seperti layanan eh, antar jemput itu yang nantinya akan kita gunakan untuk seluruh pelanggan laundry itu bisa di download di Play Store juga untuk mereka nggak harus kemana-mana. Jadi tetap di rumah kita yang ambil, kita yang antar, ya seperti kita pesan makanan langsung seperti itu Oh, di layanan deliverynya aplikasi-aplikasi pun ada tersebut. Pak ya. Ya, Pick up dan ya, deliverynya ada Pak ya. delivery sebenarnya sudah Hmm. ada, cuman kita lebih mengembangkan zamannya kan beda, sudah semuanya pakai aplikasi ya kita akan membuat masih proses membuat aplikasi seperti itu. Gitu Pak ya. Oke. Nah, untuk ada biaya casnya nggak sih Pak kalau untuk pengambilan di rumah atau pick up itu? Enggak ada harga 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 normal, harga reguler, harga Gitu reguler. ya. Jadi nggak ada biaya tambahan, gratis. Nggak ada biaya tambahan Pak ya. Ya, Oke Pak, lanjut lagi nih Pak. Ada pertanyaan nih yang sudah menanti untuk dijawab. Pak, dari Amul HCM. Pak, di Palangkaraya sudah ada berapa kemitraan? di Palangkaraya ada dua ya, karena Oke, Palangkaraya kan dua. masih Lokasinya di mana tuh Pak? belum. Lokasinya di Jalan Galaksi sama di Jalan Raja Wali, Palangkaraya. Oke. Sudah ada dua berarti Pak. Oke, Ya, ada sudah dua. membantu Yang untuk banyak sih di Banjarmasin. Banjarmasin Pak ya, Pak pusat ya Pak ya. Nah Iya, ini Pak ada lagi Pak ya karena pusat. dari Warung Buku 81. Bagaimana Kumala meningkatkan brand awareness-nya? Apa saja prestasi dan penghargaan yang sudah diraih? Ya, jadi kemarin majalah franchise Indonesia tahun kemarin nih ya rasanya. Kumala Laundry Iya, mendapatkan top business opportunity ya Pak ya, betul dari Pak. majalah franchise Indonesia 2000 berapa itu ya, 2017 kayaknya. Betul. 2017 di situ juga kami mendapatkan penghargaan itu Laundry Award dari Asosiasi Laundry Indonesia. Di situ bekerja Hmm. sama dengan Cinet, organisasi laundry internasional ya. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan dalam hal laundry uh, yang berinovasi. Oke, oke. Hmm. Jadi kami Kalau nggak salah Kumala dapat Laundry itu penghargaan juga Pak tergabung ya dari dari pemerintah Banjarmasin juga Pak ya. Kalau kalau tidak salah saya pernah baca ya, beritanya Pak. ya. Kalau dari di Banjarmasin Marketing Champion 2016. Ya, 2016 dari majalah Marketers Indonesia. Seperti itu. Jadi segudang prestasi sudah diraih oleh Kumala Laundry berkat prestasinya Pak ya, berkat kinerja bisnisnya Pak ya, yang sangat meningkat terus Pak tiap tahunnya Pak ya. Alhamdulillah. Nah nih Pak ada lagi nih Pak pertanyaan nih Pak. Siap, Pak siap. saya agak tertarik dengan bisnis laundry tapi pemainnya sudah banyak termasuk yang rumahan. Apakah franchise Kumala bisa memberikan jaminan pasar bagi kami seperti ke perhotelan Pak? Gitu. Jadi Kumala Laundry lebih ke rumah tangga ya pasarnya. Jadi market kami itu lebih ke rumah tangga, bukan ke B2B, tapi B2C, family, keluarga, itu adalah market kami. Jadi bukan, mungkin
ini ibunya mau kerjasama dengan hotel ya mungkin ya. Iya, mungkin Pak mau ingin Jadi bekerja sama dengan pihak jadi hotel untuk jadi memakai kami lebih ke Kumala Laundry gitu mungkin B2C Pak. ya, bukan jadi lebih ke B2C bukan B2B. Jadi kami lebih ke pasar keluarga seperti itu. Hmm. Nah, habis itu kalau ini ada pertanyaan agak terkait dengan permainannya sudah banyak katanya. Iya, di mana-mana dari zaman dulu sampai sekarang permainan usaha apapun itu memang sudah banyak. Nggak hanya di laundry, Hmm. tapi bagaimana caranya kita belajar untuk memberikan nilai tambah yang berlebih. Alasannya mengapa kita laundry dari Kumala daripada laundry yang lain, memilih Kumala daripada yang lain. Itu yang paling dalam hal bisnis apapun itu yang harus kita pikirkan, dan itu kita harus cari nilai tambahnya setiap saat. Gitu Pak. Nah Pak, Pak Agus, ini kan banyak Pak ya Ya, para pengusaha yang sedikit lesu Pak ya karena efek pandemi ini sendiri. Ada trik dan tips nggak sih Pak untuk para pengusaha khususnya yang di Indonesia yang terdampak oleh COVID-19 ini Pak, supaya lebih semangat lagi Pak? ya, ya kita tetap harus memikirkan cara kreatif untuk beriklan ya, karena kalau dari dulu itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Pada saat kita beriklan di tempat yang salah, kita tetap nggak akan berpengaruh apapun dalam hal penjualan kita. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang zaman online ya kita harus ke arah sana. Yang paling penting itu teman-teman Digital Pak ya, pengusaha lebih yang tepatnya lain mungkin juga ya. harus ke situ ya, karena di sisi lain kayak radio, televisi itu sudah kurang banget untuk lokal seperti itu. Mereka lebih pegang HP, dan HP dimanapun, bahkan ke toilet pun dibawa. Jadi ya Iya kita Pak. kita Jadi tidak harus bisa harus ya, lepas. ngikutin, nggak bisa nggak lepas. Mungkin ya seperti itulah. Habis itu kalau sudah target marketnya kita beriklan, kita harus memikirkan ultimate advantage-nya itu apa kita. Habis itu mengapa orang harus beli ke kita seperti itu. Jangan pernah kalau kita jualan gorengan warung A sama si B ya sama aja, nggak ada nilai tambah sesuatu yang harus kita berikan ke pelanggan. Kalau kita sama-sama memakai bungkus plastik yang sama, tidak ada kelebihan, apa alasannya kita harus beli ke warung itu seperti itu. Sedangkan warung yang lain menggunakan sarung tangan yang baik, yang masker yang baik, kayak gitu, ya kan, steril, ditutup dengan kaca yang baik, gitu. Jadi harus ada nilai tambah seperti itu sebagai pengusaha. Jadi ada sensasional offernya juga, ada powerfulnya juga, powerful iklan. Bagaimana kita mengedukasi produk kita ke pelanggan, karena produk kita memang harus dipercaya. Yang paling penting itu harus dipercaya benar-benar, karena kalau nggak ada percaya nggak ada penjualan pastinya. Gitu Pak ya. Oke, baik Pak Agus, sepertinya waktu yang memisahkan bincang bisnis pada sore hari ini Pak. Ya, Terima ya kasih sekali lagi sebelumnya terima kasih. atas waktunya Saya, Pak. Ya, saya juga terima kasih. Kami beserta tim manajemen Kumala Laundry juga berterima kasih kepada majalah Franchise Indonesia telah memberikan the most promising band ya, Pak ya. Terima kasih banget ya, kepada majalah baik. Franchise Indonesia. Semoga sukses lebih. Ini memacu Amin. kami untuk memberikan pelayanan yang lebih lagi ke pelanggan, tentunya ke mitra-mitra kami. Semoga bisa bermanfaat. Sukses selalu majalah Franchise Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Baik, sukses juga untuk Bapak Agus dan manajemen Kumala Ya, Laundry. Semoga kedepannya lebih baik
penghargaan ini menjadi Amin. ujung tombak prestasi ke depannya Pak, setiap tahunnya Pak. Amin. Baik, Pak Agus, terima kasih banyak waktunya Pak. Sampai Siap, Pak. berjumpa di Terima lain kasih. kesempatan Pak. Siap, Sehat Pak. selalu Pak. Makasih. Ya, Sehat, Pak. sama-sama Pak. Baik Pak, terima kasih. Yuk. Baik, itulah tadi bincang bisnis pada sore hari ini, volume ke-28. Nantikan bincang bisnis berikutnya di hari Selasa jam 4 sore. Bagi yang tertinggal bisa menyaksikan bincang bisnis sore ini di live Instagram di channel Majalah Franchise, atau Anda bisa menyaksikan di channel YouTube kami Majalah Franchise. Baik, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.